Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik semuanya ya, sehat semua? Alhamdulillah ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Walaupun pembelajaran lewat daring ini anak-anak tetap semangat ya. Oke, baik, sekarang kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk materi yang pertama ini yaitu tentang surat lamaran pekerjaan ya. Nah, materi ini sangat penting sekali karena anak-anak sudah kelas 3, kelas 12 yang nantinya setelah kalian lepas dari sekolah mungkin akan yang ingin bekerja ya. Lah, dalam melamar pekerjaan pasti harus ada surat lamaran kerja. Maka itu anak-anak untuk pembelajaran kali ini mengenai surat lamaran pekerjaan ini harus kalian pahami supaya nanti kamu bisa membuat surat lamaran pekerjaan yang dipakai untuk melamar pekerjaan. Baiklah, sekarang harus kamu ketahui terlebih dahulu yaitu apa sih surat itu? Ya. Jadi kamu pahami dulu, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis seseorang ditujukan kepada suatu instansi atau perusahaan ya. Jadi anak-anak tentunya nanti kalau melamar pekerjaan di suatu instansi pasti harus ada persyaratannya mengenai surat lamaran kerja ini, tidak ujuk-ujuk langsung jadi pegawai boten ya. Kemudian harus kamu ketahui pula ada dua jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup ya. Nah, apa saja isinya riwayat hidup itu nanti kita jelaskan dulu ya. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidupnya. Nah, anak-anak semuanya mengenai surat atau yang dilampiri dengan riwayat hidup. Jadi riwayat hidup itu adalah keterangan tentang pribadi kalian masing-masing ya. Jadi begini, untuk dokumen atau keterangan-keterangan ya yang harus dilampirkan itu misalnya ada fotokopi ijazah ya, itu jadi syarat utama juga ya. Fotokopi transkrip nilai, jadi ijazah itu kan ada nilainya, itu dicantumkan juga. Fotokopi KTP ya, karena anak-anak sudah usia berapa, 18 ya, 18 itu sudah wajib mempunyai KTP ya. Kemudian surat tanda pencari kerja ini dari kantor Depnaker, minta surat keterangan untuk mencari kerja ya. Terus surat referensi jika ada, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian atau yang disebut dengan surat atau SKCK ya. Kemudian surat keterangan sehat ini biasanya minta dari dokter atau minta dari puskesmas ya. Kemudian surat izin orang tua atau wali. Nah, kalian itu minta bekerja ya, harus minta izin dulu pada orang tua. Izinkan enggak kamu kerja itu? Kalau enggak ya, nah ini jadi waspada juga perusahaan untuk menerima kalian sebagai tenaga kerja ya. Kemudian pas foto terakhir ya, pas foto terakhir itu biasanya ukurannya 3x4 atau 4x6 yang besar itu ya. Nah, anak-anak, di samping persyaratan yang harus kamu ketahui, tadi sudah saya katakan masalah apa? Yaitu data riwayat hidup ya. Nah, ini ada yang dilampirkan sendiri, ada yang dicantumkan sekaligus dalam surat itu dalam satu lembar. Akan tetapi terlalu banyak isinya, maka biasanya ada juga surat riwayat hidup itu
dilampirkan tersendiri. Nah, apa saja isinya? Yaitu nama lengkap, ya, nama lengkap. Terus tempat tanggal lahir, ya. Kemudian jenis kelamin, kewarganegaraan. Nah, kalian warga negara asing apa? Indonesia, ya. Kemudian agama, jelas, ya. Status perkawinan. Karena apa? Ini juga menjadi persyaratan utama, ya. Pertama, orang bekerja pasti yang diambil itu adalah yang bujangan, biasanya begitu, ya. Kemudian tempat tinggal atau alamat, ya. Jadi tempat tanggal lahir dengan tempat tinggal yang sekarang itu biasanya berbeda. Tempat tanggal lahirnya di Jakarta, nah sekarang tinggalnya di Surabaya, beda kan? Nah, ya. Kemudian riwayat pendidikan. Jadi kalian mulai dari sekolah TK, SD, SMP, SMA itu dicantumkan urut-urutannya. Juga tahun kelulusannya, ya. Terus kemudian pengalaman kerja, sudah pernah atau belum? Kalau belum pernah bekerja, ya nggak dicantumkan, nggak ada surat pengalaman kerja, nggak harus itu, ya. Kalau ada itu lebih baik, karena misalnya kamu ini baru lulus sekolah, jelas belum punya surat pengalaman kerja. Mungkin dulu kalau waktu sekolah sambil nyambi bekerja bisa jadi, ya. Kemudian keahlian khusus apa, ya? Tentunya kalian kan mempunyai hobi, keahlian, keterampilan khusus yang kamu punya, ya. Dan referensi itu daftar riwayat hidup, ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang perlu kamu ketahui juga, ya, unsur kebahasan surat lamaran kerja. Yang pertama adalah lamaran sebaiknya ditulis dengan tangan berhuruf Latin, jadi tidak diketik. Kenapa? Ini sekaligus ingin mengetahui karakter dan sikap sifat psikologinya si pelamar itu. Lewat tulisan tangan itu bisa dibaca, ya, ingat. Kemudian tulisan harus bersih dan rapi, jangan ada coretan, jangan ada stipo. Ini, ya, kalau surat lamaran kerja kok dicoret salah, dicoret di stipo, ini menandakan sudah kurang, ya. Untuk masalah psikologinya atau keterampilannya, ya, nah ini sudah mengurangi nilai maksudnya. Kemudian lamaran sebaiknya ditulis pada kertas HVS, ya, kertas HVS yang apa itu, yang buat ngetik itu loh, ya, bukan yang bergaris, tapi yang bergaris juga bisa kok, ya, bisa, asalkan itu tadi rapi. Surat lamaran harus ditulis dengan ejaan yang baik dan benar. Nah, ya, karena ini sifatnya resmi, maka bahasa yang digunakan pun juga resmi, bahasa baku. Bahasa baku itu bahasa yang telah disempurnakan berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, ya. Nah, kemudian yang kelima, isi surat harus meyakinkan, ya. Jadi benar-benar kalau kamu itu memang ingin bekerja, jangan sedikit pun ada satu kata yang menyebabkan keraguan, ya. Keraguan itu jangan, jelas gak diterima, ya. Jadi penggunaan bahasa itu diteliti itu, ya. Nah, kemudian lagi perhatikan alamat, tempat dan tanggal penulisan surat. Seperti di sini, nak, ya. Ini unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan ini harus kamu perhatikan, ya. Nah, karena ini masih sifatnya surat pribadi kamu, ya, jadi tidak ada kop, ya, tidak ada kop apa kop kepala surat, ya. Isinya hanya ada di sini nanti perihalnya, surat lamaran pekerjaan itu, ya. Nah, coba kamu perhatikan sekarang. Nomor 1 di sini, ya, nama, kota dan tanggal pembuatan, ya, tanggal pembuatan surat maksudnya. Misalkan begini, ya, Sidoarjo 27 Juli
2020 di sini. Ingat ya, setelah di sini ada 2020 ada tahun ini, jangan diberi tanda titik, tidak ada ya. Kemudian yang kedua, lampiran dan perihal. Nah, di sini ya, perihal. Nomor 2 di sini hal lamaran pekerjaan ya. Nah, kemudian yang ketiga, alamat surat. Di sini alamat surat ini ya. Apa bentuknya? Kepada Bapak pimpinan atau Bapak direktur PT bla 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 ya, dengan alamat dicantumkan. Itu namanya alamat surat ya. Kemudian yang keempat ini salam pembuka. Kamu menggunakan ucapan assalamualaikum atau dengan hormat ya. Nah, ini namanya salam pembuka. 4. Yang kelima, paragraf pembuka ya. Misalkan contohnya dengan surat ini kami beritahukan atau kami mohon atau kami mengajukan ya permohonan untuk melamar pekerjaan. Ini namanya masih pembuka ya. Baru yang keenam di sini isinya tentang apa ya, intinya yaitu melamar pekerjaan. Terus yang ketujuh, paragraf penutup. Contohnya demikian, surat lamaran pekerjaan ini kami buat dengan yang sebenarnya dan mohon untuk diterimanya misalkan atau kebijakan dari Bapak Direktur. Nah, saya ucapkan terima kasih. 8. Salam penutup ya. Salam penutup, hormat saya ya. Hormat saya. Siapa namanya? Tanda tangan dan nama terang. Misalkan Misbah ya. Yang lamar ini Misbah. Terus baru di bawah sini, terus di atasnya ini ada tanda tangan. Nah, anak-anak semuanya ya. Ini mengenai surat lamaran pekerjaan. Kira-kira dengan singkat ini anak-anak sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan ya. Nah, baiklah, karena ini adalah sangat penting sekali supaya anak-anak bisa sekaligus praktek membuat surat lamaran pekerjaan, maka saya beri soal ya. Soal nanti dikumpulkan di sekolahan ya. 1. Buatlah sebuah surat lamaran pekerjaan di suatu instansi ya. Paham ya nak ya? Jadi persyaratannya tadi yang seperti ini ya, juga yang sudah saya jelaskan mengenai persyaratan yang harus dilampirkan, misalkan fotokopi ijazah dan sebagainya. Itu hanya tulisan saja yang kamu cantumkan di dalam surat lamaran pekerjaan. Misalkan sebagai pertimbangan, maka saya lampirkan pula 1. Fotokopi ijazah, 2. Ya transkrip, 3 dan seterusnya seperti itu. Itu ditulis ya. Jadi kamu tidak melampirkan ijazah, kamu kan belum dapat ijazah ya kan. Nah, disitulah anak-anak bisa dipahami ya. Oke, baiklah, untuk materi surat lamaran pekerjaan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.